ketika minum antibiotik gejalanya tuh mereda dan akhirnya memutuskan untuk berhenti minum obatnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Familia Farmasi Unpad di podcast kita Blogspot. Kali ini adalah podcast pertama kita ya, dan kita punya narasumber yaitu Ibu Nisa Najwa. Bu Nisa, apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah baik, Bu Emma. Bu Emma apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu? Lagi sibuk ya Bu? Sibuk persiapan UTS kali ya, mahasiswa kan mau UTS ya. Oke, nah hari ini kita punya tema yang menarik ya Bu ya. Jadi mengenai obat ya. Ada, kita tahu obat antibiotik. Nah, apakah antibiotik ini ya Bu ada sering disalahartikan gitu ya, bisa mengobati penyakit seperti flu gitu ya, terus segala macam penyakit yang harus tidak diberikan antibiotik tapi ternyata diberikan antibiotik. Bagaimana Bu itu? Oke, jadi tentang penggunaan antibiotik untuk segala macam penyakit gitu ya. Kalau orang-orang mungkin kadang suka nyebutnya kadang obat dewa kali ya. Benar. Nah, obat dewa aja nggak bisa nyembuhin semua macam penyakit. Padahal sebenarnya mitos ya itu ya, atau bisa kita bilang tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Kenapa? Karena semua obat itu sebenarnya ada indikasinya. Indikasi itu adalah kegunaan gitu ya. Jadi antibiotik itu sebenarnya nggak bisa tuh kemudian untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Khusus hanya misalkan kalau antibiotik ya penyakitnya berarti hanya penyakit infeksi saja, nggak bisa untuk yang lain. Oke, nah seperti itu ya. Jadi sahabat Familia Farmasi Unpad ya. Terus Bu, sebenarnya antibiotik seharusnya digunakan itu untuk penyakit apa? Oke, tadi sempat kita singgung ya sebelumnya ya. Jadi antibiotik itu harusnya hanya untuk mengatasi atau mencegah infeksi. Nah, infeksi itu apa sih? Infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan bisa oleh bakteri, bisa oleh virus, bisa juga oleh parasit. Nah, antibiotik ini hanya bisa mengatasi infeksi yang penyebabnya adalah bakteri. Nggak untuk yang infeksi karena virus atau yang lain itu juga nggak bisa ya. Paling kayak gitu sih ya. Berarti virus, terus jamur itu seharusnya tidak pakai Antibiotik gitu. Apalagi kalau cuman pusing ya. Iya. Nah, Kan sekarang itu masyarakat apa-apa harus antibiotik Mhm, gitu, betul. antibiotik. Nah Bu, nah kalau misalkan karena stigma di masyarakat seperti itu ya Bu, apakah ada efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak seharusnya digunakan? Oke, efek samping ya. Tentunya ada ya, apalagi kalau misalkan kita menggunakan tidak sesuai yang seharusnya. Pertama pasti kemungkinan dia menjadi tidak efektif ya. Kalau misalkan disuruhnya atau dimintanya aturannya minumnya 3 kali sehari. Tapi karena sering lupa kemudian minumnya cuma 2 kali sehari. Atau sering juga mungkin ya familia tadi ya namanya. Familia mungkin pernah mengalami atau merasakan gitu ya. Ketika minum antibiotik gejalanya tuh mereda dan akhirnya memutuskan untuk berhenti minum obatnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, lalu apa efeknya? Efeknya tentu saja efektivitasnya jadi nggak tercapai ya. Dan mungkin ada yang pernah dengar ya dari Familia di sini atau Bu Emma sendiri tentang resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini bisa disebabkan dari penggunaan antibiotik yang tidak seharusnya. Kalau pakai ibarat ya, ibaratnya tuh kayak ada sebuah kota gitu ya. Kemudian antibiotik itu sebagai tentaranya. Kemudian bakteri itu sebagai penjahatnya. Nah, kalau misalkan kita minum antibiotik tapi tidak teratur, itu ibaratnya kita seperti justru melatih penjahatnya tadi supaya mengenali strategi kita. Jadi karena harusnya kan misalkan tadi ya diminum 3 kali sehari atau kemudian nggak boleh berhenti tapi ini berhenti di tengah jalan, antibiotiknya itu jadi dikenali nih sama bakterinya. Ketika sudah terlalu sering kena paparan dengan
aturan penggunaan yang tidak tepat, ya akhirnya tadi terjadilah resistensi di mana antibiotik nggak ampuh lagi nih. Tentaranya nggak ampuh untuk menyerang penjahatnya. Yang ada malah jadi kalah nih sama bakterinya. Nah itulah yang mungkin gambarannya terkait apa itu resistensi antibiotik yang menjadi efek dari penggunaan obat antibiotik yang tidak seharusnya. Ya, jadi efek sampingnya itu cukup besar. Cukup besar. Di samping ya memang nanti ya setiap antibiotik tentunya kalaupun ini ada efek samping umum ya, misalkan ada yang kadang mengalami reaksi alergi, tapi kan itu bisa dicegah dengan tes alergi sebelumnya dan itu memang jarang terjadi. Tapi yang memang paling banyak ya yang sekarang lagi banyak digaungkan pemerintah juga adalah pencegahan tentang bagaimana resistensi obat ini tidak menyebar terkait terutama antibiotik. Nah, jika misalkan sudah terjadi resistensi, apa yang bisa dilakukan gitu kalau sudah sampai terjadi resistensi? Kalau sudah terjadi resistensi, nah ini terkait pertama apa yang harus dilakukan mungkin dari sisi pasien ya, sama juga dari sisi tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun apoteker. Kita lihat dari sisi pasiennya dulu ya. Ketika seseorang mengalami resistensi tadi ya berarti kan bakterinya menjadi tidak sensitif lagi terhadap antibiotik yang diberikan. Akhirnya kita harus cari second option gitu ya. Biasanya kalau misalkan di terapi itu ada namanya second line. Nah tapi kalau misalkan nanti kemudian make obatnya nggak teratur lagi, kita akan beralih ke pilihan ketiga. Begitupun seterusnya. Jadi kita akan mencari pilihan lain. Tapi bisa dibayangkan ya perkembangan jumlah penemuan antibiotik ini dari tenaga kesehatan, ilmuwan itu cukup memakan waktu yang lama. Jadi kekhawatirannya adalah ketika resistensi ini semakin besar, kemudian menyebar di masyarakat, banyak terjadi di masyarakat, antibiotik tidak ada lagi yang ampuh, itu kan jadi menyulitkan ya proses dari farmakoterapi pengobatan ketika pasien mengalami infeksi itu tadi. Jadi itu seperti itu dampaknya. Jadi dampaknya sangat besar Iya. ya, dan menyeramkan juga ya kalau misalkan sampai akhir dia terus-terusan tidak patuh gitu minum antibiotik, itu nanti harus misalkan pakai second line, terus kita terus-terusan sampai mungkin akhirnya nanti tidak ada yang bisa gitu ya Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi familia ya diusahakan minum antibiotik itu dengan patuh harus dihabiskan ya. Oke, menarik sekali ya ini pembahasan kita tentang antibiotik. Nah Bu, lalu yang terakhir ini mengenai masih antibiotik ya. Antibiotik ini tadi kan Ibu bilang misalkan ada lini yang satu, terus ada yang kedua, apakah semakin besar tingkatannya itu efek sampingnya akan semakin tinggi atau tetap sama saja? Oke. Terkait efek samping itu kembali lagi ke ciri khas masing-masing obatnya. Jadi biasanya sih ya yang menjadi pilihan pertama itu adalah umumnya obat-obatan yang punya minimal efek samping. Makanya kenapa yang misalkan obat B atau obat C tidak dijadikan pilihan pertama tapi kedua atau ketiga, tentu saja pertimbangannya selain dari efektivitas adalah dari efek sampingnya. Kalau disimpulkan secara umum tidak bisa gitu ya Bu ya Maya sayangnya, tapi memang bisa menjadi gambaran ada kemungkinan efek sampingnya mungkin akan berbeda gitu ya dari yang pertama, dari yang first line itu. Tapi apakah lebih banyak atau lebih sedikit itu kembali lagi nanti ke karakteristik masing-masing obatnya. Tapi tetap saja biasanya yang menjadi pilihan yang paling efektif itu akan dijadikan pilihan pertama oleh dokter. Satu lagi boleh? Nah, boleh. Nah, kan setiap tubuh manusia itu berbeda-beda ya. Ketika ada misalkan seorang anak satu yang minum antibiotik ternyata tidak terjadi apa-apa, tapi anak yang lain ternyata dia mengalami reaksi alergi seperti gatal-gatal, terus misalkan napas ya. Nah, apa sih yang harus segera dilakukan untuk mengatasi itu? Oke, sebenarnya kalau alergi terhadap antibiotik itu ada tindakan pencegahannya ya.
Biasanya pun dokter ataupun apoteker itu pasti akan menanyakan ketika bertemu pasien ada alergi obat atau tidak. Jadi sebelum tindakannya mungkin pencegahannya ya. Pencegahannya tentu saja kenali dulu tanda-tanda alergi dari penggunaan obat yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan terjadi reaksi tadi seperti yang Bu Emma sebutkan ya, ketika terjadi biasanya sih kalau alergi itu muncul tanda kemerahan dan paling beratnya memang menjadi sesak nafas. Bisa diberikan pertolongan pertama dulu. Karena itu adalah reaksi alergi, bisa kemudian diberikan obat anti alergi. Tapi sebenarnya kembali lagi ya, kita harus mengenali sampai kegawat daruratannya sampai mana ya. Kalau sudah sampai sesak nafas nggak bisa tuh kemudian kita berikan anti alergi saja seperti cetirizine mungkin ya. Tapi harus segera dibawa ke dokter. Karena untuk bisa mendapatkan penanganan yang cepat, kemudian juga obat dengan efek yang cepat, nggak bisa lagi dikasih obat secara oral. Biasanya mungkin kalau diberikan anti alergi pun nanti ada pilihan apakah diberikannya secara intravena dan secara oral plus obat-obat suportif lainnya seperti bantuan tambahan oksigen dan lain-lain kalau memang tadi sampai sulit bernafas. Tapi kita sebagai kalau kita sama-sama perempuan ya Bu Emma ya, kan punya anak nih ya. Sebagai ibu memang paling nggak kita tahu penanganan pertamanya seperti apa. Dan yang paling penting jangan panik. Kadang kalau panik lupa semua ngeblank. Berarti yang terpenting itu harus pertama kali itu harus kita screening Screening betul. Karena kan biasanya kalau di paskes pertama itu kan jarang sekali ya ada dilakukan Screening. jadi langsung diberikan antibiotik ya. Oh ya, yang terakhir dari Ibu Nisa mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman kita Familia. Oke, kepada teman-teman Familia nih ya. Mungkin karena ini podcast pertama ya, berarti terus upgrade diri dengan cara nonton podcast dari Familia. Nah, satu lagi ya terkait antibiotik. Jadi antibiotik yang tidak tepat penggunaannya itu bukan saja kalau tidak dihabiskan, tapi kalau kita juga self diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri bahwa diri kita itu butuh antibiotik. Yang boleh memberikan antibiotik itu hanya dokter. Belinya juga harus dengan resep dokter. Jadi jangan tiba-tiba sakit kepala, batuk langsung ke apotek bilangnya mintanya beli antibiotik. Karena itu juga bisa menimbulkan efek dari resistensi itu tadi. Jadi gunakan antibiotik secara bijak untuk mendapatkan efek yang maksimal. Itu saja. Luar biasa ya, terima kasih Bu Sama-sama Bu Emma. Sharing ilmunya hari ini itu benar-benar membuka wawasan kita tentang antibiotik. Walaupun kita waktunya terbatas ya Bu ya. Harusnya 2 jam ini ya Bu ya. Bahas antibiotik karena nggak habis-habis ya sebetulnya ya untuk membahas mengenai obat ini. Oke, sahabat Familia, itu saja episode kita mengenai antibiotik. Jangan lupa saksikan terus podcast Drugs Corner. Oke, selamat sampai jumpa lagi, selamat siang. siang. Terima kasih Bu Emma. Coba